Lanjut lagi Kak. Subrek dan Ser ya Kak, gasken. Apakah Anda mengatakan bahwa 3 peralatan surgawi yang Anda dapatkan dari realm Ni yang tidak dengan Anda, tanya Ao Feng lagi. Sudah saya katakan, saya tidak memilikinya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, maka coba periksa saya. Qin Yu mengulangi sedikit kesal dengan pertanyaan berulang mereka. Ao Feng mengangguk dan tersenyum, dia mengambil keputusan. Ya, karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak. Maka jangan pedulikan aku menyelidiki kamu sedikit. Jika saya menemukan bahwa Anda berbohong, maka saya akan membunuh salah satu dari 3 orang yang Anda cintai. Segera setelah dia selesai, dia mengeluarkan pemancar suara. Siapa yang ingin Anda hubungi untuk inspeksi Anda? Qin Yu berbicara dengan nada riang. Terlepas dari perilaku luarnya, Qin Yu sebenarnya cukup khawatir. Meskipun dia membiarkan Men Gan dan Zhong Jue memainkan saksi, di mana dia menyerahkan semua barang surgawi kepada Lan Feng. Satu-satunya kesalahan perhitungan adalah bahwa Zhong Jue mungkin atau mungkin tidak menjawab dengan jujur, dan jika Zhong Jue tidak, ia akan menanggung akibatnya. Itu bukan urusanmu. Saya punya cara sendiri untuk melakukan penyelidikan. Ao Feng mendengus. Qin Yu menyaksikan tanpa daya ketika Ao Feng mulai berkomunikasi dengan pemancar suaranya. Dia tahu Zhong Jue dan Ao Feng tidak bersahabat, yang berarti Zhong Jue mungkin tidak selalu mengatakan yang sebenarnya jika Ao Feng mengirim pesan padanya. Dengan flip tangannya, Qin Yu menarik pemancar suaranya sendiri. Tepat saat dia akan mengirim salam ke Zhong Jue. Qin Yu, apa yang kamu lakukan? Huayan memelototi Qin Yu, bibirnya berubah menjadi seringai jahat menunjukkan gigi putih yang tidak biasa. Mengapa Anda mengirim pesan yang ditransfer suara pada saat ini? Dari awal sejak ia melihat tindakan aneh Qin Yu, ia telah menyebarkan indera roh abadi untuk menutupi semua lingkungan. Qin Yu menatap Huayan di matanya, sementara yang terakhir tersenyum samar sejenak. Niat terakhir jelas, Qin Yu menarik pemancar suaranya dengan enggan. Saya menyarankan Anda berperilaku sendiri, Qin Yu. Jika aku bahkan mencium aroma dirimu yang mencoba menghubungi pamanmu, Lan Feng, atau apa Mas sebut saja. Paman Lan, maka jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Du Zongjun tersenyum pada Qin Yu. Mereka berpikir bahwa Qin Yu diam-diam bertukar pesan dengan Lan Feng untuk bala bantuan. Siapa yang paling mereka takuti? Oh, mereka takut Lan Feng, tetapi ketakutan mereka untuk yang paling mengerikan, Paman Lan. Kecakapan Lan Feng dikenal luas, sehingga mereka tahu kapan Lan Feng memutuskan untuk bertindak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ao Feng, apakah Anda sudah menyelesaikan penyelidikan Anda? Qin Yu merasa sedikit cemas saat ia mendesak Ao Feng untuk menyelesaikannya. Beberapa saat lagi, Ao Feng dengan ahli menepis upaya Qin Yu untuk memburunya, lalu dia menunggu dengan tenang dengan pemancar suaranya. Kresek. Pemancar suara Ao Feng dimulai dengan energi, dan segera Ao Feng mengangguk pada Qin Yu, sepertinya kamu mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kami percaya Anda. Tunggu sebentar. Sebelum Ao Feng selesai, Yu Liang menyela. 3 utusan berpaling ke Yu Liang, dan menunggu. Di bawah penampilan mereka yang waspada, Yu Liang mengenakan senyum mencela diri sendiri, aku bukan orang bodoh juga tidak menginginkan barang surgawi, aku percaya baju besi Qin Yu saat ini adalah peralatan abadi kelas atas, kan Brother Ao Feng, apakah Anda masih ingat perjanjian kami? Ketiga utusan itu merasa canggung dan tidak nyaman karena mereka telah melupakan semua tentang Yu Liang. Ketiganya pertama merasa kesal pada Yu Liang untuk bertanya, karena mereka mengambil risiko tetapi mereka belum mendapatkan apapun. Sedangkan, Yu Liang ingin mengambil baju abadi-abadi kelas atas dan pergi, begitu saja. Tapi mereka merasa canggung sejak mereka menjanjikan peralatan itu, jadi mereka tidak bisa membatalkannya sekarang. Ao Feng berbalik menghadap Qin Yu. Armor pertempuran abadi kelas atas. Qin Yu tersenyum dingin pada 4 orang, apakah Anda meminta baju besi abadi kelas atas? Saya pakai sekarang tapi kalian semua setidaknya harus menunjukkan ketulusan dalam pertukaran ini, bagaimana lagi aku memberimu baju tempur ini? Itu hanya sepotong baju abadi-abadi kelas atas. Karena Qin Yu mendapatkan semua harta karun di lantai ke-99 surga, sepotong pun tidak banyak. Tapi, dia ingin mendapatkan keuntungan dari cobaan ini untuk membantunya nanti. Ketulusan kami sederhana, kita akan membiarkan 1 orang pergi, itu seharusnya cukup tulus bukan? Du Zongjun tertawa datar, lalu dengan penuh gaya dan menarik mantra pembatas dari tubuh Qin Zheng. Dia terus tertawa keras seolah terkesan dengan gerakannya yang murah hati.
Dia tidak sedikit pemalu, setelah semua, bahkan gelombang kejut dari melepaskan kekuatan spiritualnya akan cukup untuk membunuh Qin Zheng. Berhenti. Qin Yu mengalihkan pandangannya keempat, saya tahu Anda ingin mendapatkan barang-barang surgawi dari paman perkawinan saya, dan Anda ingin menggunakan saya untuk mengancam paman bela diri saya. Saya akan setuju untuk patuh dan dengarkan tuntutan Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk melepaskan ayah saya, kakak laki-laki tertua saya dan kakak lelaki saya. Ini ultimatum saya. Hua Yan balas berteriak, tidak. Jika Anda kembali pada kata-kata Anda. Jika kamu tidak mengizinkan keluargaku untuk pergi dan aku mengizinkanmu untuk menjadikanku sebagai tawananmu, dan pada saat itu. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan keluarga saya pergi? Hua Yan, Ao Feng, Du Zongjun dan Yu Liang, Anda memiliki dua pilihan. 1. Anda membiarkan keluarga saya pergi untuk saya. 2. Kita bertarung sampai mati dan berhati-hati terhadap angin. Dengan itu dikatakan, Qin Yu segera mengeluarkan pemancar suara. Aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak membuat pilihanmu saat itu, aku akan mengirim untuk penatua militer sekolahku, dan dengan kemampuan mereka, mereka dapat datang ke sini dalam sekejap. Saat itu, Qin Yu menatap belati pada 4, wajahnya keras dan dingin. Ayah kerajaan, saudara laki-laki tertua, saudara kedua tolong maafkan saya. Qin Yu melirik anggota keluarganya. Alih-alih terlihat putus asa, mata ayahnya Qin De bersinar resolusi dan pujian, Yuer, Anda benar-benar putra saya. Apa arti kematian bagi kita? Kedua saudara lelakinya, Qin Zheng dan Qin Feng, keduanya sama-sama tegas sebagai ayah mereka. Seolah menertawakan dirinya sendiri, mereka memandang Ao Feng dan yang lainnya dengan jijik, dan tersenyum untuk mengejek mereka. Keempat konspirator balas menatap kosong. Mengingat status mereka saat ini sebagai sesama konspirator, mereka sudah mulai berdiskusi menggunakan transfer suara. Ketika mereka melanjutkan diskusi mereka, Qin Yu mencari, dengan indera spiritualnya, untuk Ingkilin dan Sisin, dua Divine Beast. Keduanya telah diserahkan kepada keluarganya untuk merawat mereka. Keduanya biasanya ditemukan hidup di istana itu sendiri. Ketika Ao Feng dan ketiganya datang ke istana, aura mereka telah menimbulkan ketakutan pada dua binatang suci yang mereka sembunyikan. Tuan, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Mereka terlalu kuat. Bahkan jika kita mencoba, itu akan sia-sia. Kami tetap ingin dapat mengirimi Anda pesan yang ditransfer suara untuk membantu intelijen Anda. Tinta Kilin bergumam dengan tergesa-gesa seperti anak yang dimarahi atas transfer suara. Sisin buru-buru menambahkan 2 sen harganya, Tuan, kami tidak takut mati, hanya saja kali ini akan sia-sia. Antara Tuan dan binatang ada hubungan jiwa, dan itulah yang digunakan Qin Yu dan dua binatang suci. Cukup, mari kita lupakan cobaan ini untuk saat ini. Qin Yu bisa memahami kesulitan mereka dalam hal ini. Sudah cukupkah kamu berdiskusi? Saya akan mulai menghitung, satu kata Qin Yu dengan tegas. Ao Feng dan yang lainnya tertegun sejenak. Dua Qin Yu mengirim masing-masing dengan tatapan membunuh. Berhenti, kami telah mengambil keputusan. Hua Yan buru-buru menyela. Mereka telah menyadari bahwa dengan kerabat Qin Yu, mereka dapat mengontrol Qin Yu, tetapi itu akan menjadi tidak produktif untuk menggunakan kerabatnya untuk mengancam Lan Feng. Jadi mereka masih membutuhkan sandera untuk mengendalikan Qin Yu. Bagus, lebih baik kamu lepaskan ayah kerajaanku dan saudara-saudaraku. Dan saya akan membaringkan diri dan menunggu penawanan saya. Qin Yu menyimpan pemancar suaranya kembali ke cincin interspatialnya. Ketika keluarganya menyaksikan Qin Yu membaringkan diri untuk penahanannya, dan menjadi tawanan, keluarganya tampak gelisah. Brother Hua Yan, Brother Ao Feng, Brother Du Zong, sudah saatnya saya pergi, selamat tinggal. Yu Liang menyeringai karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Peralatan abadi yang berkelas. Maka kami tidak akan memperpanjang masa tinggalmu. Lanjutkan. Ao Feng melambaikan tangannya dengan ringan, sementara Hua Yan dan Du Zongjun hanya mengangguk, ekspresi mereka menunjukkan sedikit gangguan. Tapi Yu Liang hanya berpura-pura tidak memperhatikan, dan berubah menjadi kabur, terbang ke timur menuju wilderness. Qin Yu, saya memperingatkan Anda sebaiknya tidak melawan. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Du Zongjun menyebarkan energi spiritual iblis darahnya ke seluruh tubuh Qin Yu, benar-benar menutupinya. Perlawanan akan terputus pada akar dengan langsung membunuh Qin Yu. Bocah ini sebenarnya mengikuti jalur latihan yang aneh.
Aku tidak bisa benar-benar merasakan kekuatannya yang sebenarnya dengan mantra pemeteraianku. Du Zongjun mengutuk dan bergumam ke Hua Yan di sampingnya. Hua Yan juga bingung dengan ini dan mengangguk, struktur internal tubuhnya sangat aneh. Sepertinya kita harus menggunakan cara paling kuno dan paling sederhana untuk memenjarakannya. Qin Yu tertawa sinis pada dirinya sendiri. Jelas tidak akan ada efek apapun untuk menggunakan mantra pembatas pada Yuan Ying-nya, padahal kenyataannya mantra itu diterapkan pada bintangnya di tempat Yuan Ying-nya seharusnya berada. Metode paling kuno yang dibicarakan Hua Yan sebenarnya adalah metode yang paling bodoh untuk memenjarakan seseorang. Itu diperlukan para penculiknya untuk menggunakan energi yang kuat untuk membentuk kain kafan di sekitar tubuh, dalam hal ini, tubuh Qin Yu. Kain kafan memiliki dua tujuan, satu tidak disengaja dan satu lagi dengan sengaja. Yang pertama, menggunakan perisai pelindung di sekitar tubuh, dan yang kedua menekan setiap energi agar tidak dilepaskan. Kami masih di Istana Kekaisaran, jadi untuk saat ini, aku tidak akan bertindak. Setelah kami di luar, saya akan memberikan 3 kematian Anda. Qin Yu berpikir sendiri, murid-muridnya memerah karena haus darah. Untuk saat ini dia perlu mematuhi waktunya, menunggu saat untuk menyerang. Tempat pertempuran harus jauh dari istana karena membunuh Dewa Emas tingkat 3 akan mengirim gelombang energi ke sekitarnya. Itu bisa sangat melukai siapapun di dalam istana. Saudara Ao Feng, haruskah kita langsung pergi ke bintang Yellowstone? Hua Yan bertanya sambil menoleh ke Ao Feng. Ao Feng mengangguk dan berpikir keras, orang-orang sekaliber Lan Feng harus sangat akrab dengan sistem bintang, Star Yellowstone akan menjadi pilihan yang baik. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dengan gangguan minimal, dan kita dapat mempersiapkan segalanya untuk mengundang senior Lan Feng untuk datang. Qin Yu merasakan sedikit kegelisahan dari percakapan para penculiknya. Di mana bintang Yellowstone ini dia belum pernah mendengar tempat seperti itu sebelumnya. Ao Feng menatap Qin Yu dengan pandangan aneh. Saudara Qin Yu, Anda telah tumbuh sebesar ini dan Anda belum meninggalkan dunia rumah Anda. Haha, di Mortal Planet ada banyak planet yang jauh lebih besar dari yang Anda tinggali. Bintang Yellowstone adalah satu dekat dengan tanpa kehadiran manusia di atasnya. Qin Yu tahu tentang planet lain, sistem tata surya lain, dan alam semesta dari tuannya, Lei Wei, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan jawaban Ao Feng. Dia tahu bahwa planet-planet tanpa jumlah kehadiran manusia jauh lebih banyak daripada satu dengan kehadiran manusia, dan planet yang ia tinggali adalah planet berukuran super besar. Planet Anda mungkin besar, tetapi jarak antar planet jauh lebih besar. Jarak dari planet Anda ke Star Yellowstone tidak kalah besar, tetapi dengan kami bertiga mendukung Anda, tugas ini tidak bisa lebih mudah. Ao Feng tidak bisa menahan jejak senyum dari menyentuh bibirnya, dengan jarak yang begitu jauh, bahkan akal abadi Lan Feng seharusnya tidak dapat menemukannya dengan segera. Itu jelas dengan jarak ini. Kecuali Lan Feng telah mencapai tahap mistik. Hua Yan menimpali. Jangan buang waktu lagi. Berangkat sekarang. Du Zongjun meraung membungkam obrolan kosong lebih lanjut. Didukung oleh rasa ingin tahu, Qin Yu telah memutuskan untuk menarik serangannya sementara sampai setelah terbang keluar dari dunia asalnya, dia tidak pernah meninggalkan planetnya sampai saat ini. Begitu di luar dia akan melepaskan dan menyerang tanpa ampun. Pergi. Dalam formasi tombak dengan Ao Feng di barisan depan, dan Du Zongjun dan Hua Yan di poin belakang, dengan Qin Yu di antara mereka. Tapi, Qin Yu tidak memedulikan hal ini, dia cukup bersemangat untuk melihat dunia di balik langit, dan itu adalah pertama kalinya dia langsung terbang ke atas ke arah langit. Saudara-saudaranya, Qin Feng dan Qin Zheng menyaksikan kelompok itu dengan mudah berlayar ke atas dan menuju langit tertinggi. Ayah kerajaan, Qin Zheng bergumam, nyaris tidak berbisik. Pelacur, ayahnya, Qin De baru saja mulai kembali pada dirinya sendiri setelah adegan yang meragukan itu, mulai hari ini dan seterusnya, saya putuskan bahwa 3 anak dari garis keturunan utama dalam setiap generasi harus tinggal di ibu kota. Hanya setelah periode waktu tertentu, biarkan anak-anak lain kembali untuk tinggal di ibu kota. Sehingga bahkan jika kita mati, rumah Qin kita, garis keturunan Qin kita terus berlanjut. Setelah merasakan diperas, saya merasa sangat sulit untuk perut. Ya, ayah kerajaan saya. Begitu ayahnya memutuskan, Qin Zheng mengirim pesanan, sementara Qin Feng terus menatap langit yang tak berujung. Sekarang, Qin Yu sudah menjadi bagian dari kaki langit. Sementara itu, Ao Feng, Hua Yan, Du Zongjun dan Qin Yu
Tawanan, telah terbang ke titik tertinggi di langit. Di depan adalah daerah, diblokir oleh busur petir seperti ular energi murni di tengah angin kencang kekerasan. Bagaimana mungkin badai petir ini bahkan mencoba menghalangi saya, betapa menggelikan. Ao Feng tertawa kering, dan kolom cahaya yang meluas mendorong keluar dari tubuhnya. Badai itu berpisah seperti laut mati, di antaranya adalah terowongan yang terbentuk sempurna, bebas dari gangguan apapun. Kelompok itu terus terbang melalui terowongan ini selama 6 jam. Akhirnya, di depan Qin Yu adalah kekosongan yang tak ada habisnya. Dalam kehampaan yang gelap ini, kegelapan tersapu jauh dari bintang di dekatnya. Ukurannya sangat besar, yang pancarannya yang menyilaukan menerangi ruang di sekitarnya. Qin Yu mengerti dengan segera, bintang ini adalah pusat dari banyak planet satelit, itu adalah apa yang dikenal dan disebut oleh banyak orang. Itu adalah matahari. Saudara Qin Yu, pertama kali di ruang angkasa, perasaannya tidak terlalu buruk, kan? Ao Feng mengobrol santai dengan Qin Yu dengan nada periang. Tertegun oleh pandangan itu, Qin Yu hanya bisa mengangguk. Qin bisa merasakan berat dari bahunya. Kelompok itu telah lama meninggalkan benua Qianlong di belakang, keluar angkasa. Di sini dia bisa membunuh ketiga pria di sekitarnya dengan mudah. Keingintahuannya belum terpuaskan, dia masih ingin pergi melihat bintang Yellowstone. Diam-diam, dia menunggu agar dia bisa mendukung kekekalan ini untuk pergi ke sana, kalau tidak dalam tahun atau dekade berapa dia akan pergi ke sana sendirian. Hua Yan tidak melupakan ekspresi tertegun Qin Yu, dia ingin menunjukkan beberapa keunggulan dengan memperkenalkan dunia di sekitar mereka. Kau lihat bintang yang terus-menerus melepaskan jilatan api matahari yang tak terhitung jumlahnya. Bintang itu seharusnya berusia setidaknya 10 juta tahun. Suar luar sudah sangat kuat, tetapi semakin dekat ke inti semakin murni api surgawi menjadi. Itu berarti semakin biru api. Adapun intinya, bahkan Kaisar Mistik tidak berani masuk ke sana. Qin Yu agak terkejut dengan pengetahuan Hua Yan. Penyebabnya adalah bahwa Dewa Pengetahuan Pesawat Abadi tentang sistem bintang dengan judul yang sama dengan tuannya Lei Wei. Ao Feng yang sedikit di depan melanjutkan, ada banyak bahaya besar di luar angkasa seperti, hujan meteor kosmik, lubang hitam spasial, jalur komet, dan pita kosmik. Jadi terbang di luar angkasa sangat berbahaya. Secara alami, Qin Yu sudah memahami bahaya alam semesta, namun tetap mendengarkan dengan tenang. Tuan asli Qin Yu, Lei Wei, telah meninggalkan harta yang tak ternilai. Itu adalah jurnal yang mendokumentasikan pengetahuan banyak hal tentang alam semesta. Dalam hal pengetahuan, Qin Yu mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik daripada Ao Feng dan yang lainnya. Qin Yu menatap planetnya sendiri. Ini sangat indah. Saudara Qin Yu, dunia asal Anda disebut planet ungu misterius. Planet Anda tampak indah dan penuh air yang tak terbatas. Tetapi dari perspektif lain, planet Anda benar-benar memiliki satu sisi ungu dan putih lainnya. Hua Yan berkata, sementara Qin Yu mengangguk sebagai balasan. Sisi ungu adalah wilayah panas ekstrim, dan putih adalah wilayah dingin ekstrim. Planet ungu yang misterius. Qin Yu mengukir nama ini ke dalam ingatannya. Itu adalah planet rumahnya. Brother Ao Feng dan Brother Du, mari kita bertiga dengan cepat menggunakan Mass Teleportation, langsung ke Yellowstone Star. Sebagai abadi emas tingkat 1, ketiganya hampir tidak bisa mendukung seni Mass Teleportation. Hanya dengan mereka bertiga, mungkinkah ini terjadi meskipun bintang Yellowstone yang paling dekat dengan titik awal mereka? Teleportasi yang lebih besar. Qin Yu ingin tahu tentang jenis seni mistik ini hanya tersedia bagi mereka yang berada pada tahap abadi emas atau di atas. Du Zongjun, Hua Yan dan Ao Feng sudah mengelilingi Qin Yu membentuk segitiga sama kaki dengannya di tengah. Dengan 3 orang di setiap titik segitiga, energi setiap tubuh mengirim koneksi ke 2 titik lainnya, membentuk segitiga dengan wilayah unik di tengah. Begitu daerah itu terbentuk, Qin Yu merasakan tubuhnya bergetar tanpa sadar, sementara euforia yang aneh naik dari intinya ke kepalanya. Di depan matanya, dunia berputar seperti topan menyeret tubuhnya dengan itu. Rasanya seperti dunia telah melengkung ke satu titik, tetapi dengan jentikan. Perasaan itu telah hilang. Kami sudah tiba. Ao Feng pecah dari formasi segitiga, suaranya jernih di kekosongan. Qin Yu menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah total.
Beberapa saat yang lalu, mereka berada di luar dunia asalnya, planet ungu misterius, tetapi sekarang planet itu jauh lebih besar dan sekarang berwarna kuning. Melihat melewati bintang yang menjulang di depan, ke sisi kanan, adalah tubuh kosmik besar lainnya. Rumahnya, planet misterius ungu. Jika Anda melihat Yellowstone dari planet asalnya, Yellowstone hanya seukuran kepalan tangan Qin Yu, dan sebaliknya planet Purple misterius muncul seukuran kepalan tangan dari Yellowstone, renung Yu dengan suara keras. Dari penglihatan, jarak di antara mereka hanya 100 langkah. Begitu tiba di sini, bintang Yellowstone luar biasa besar. Saudara Qin Yu, di luar angkasa, jarak antara dua planet tampaknya pendek, tetapi pada kenyataannya, jika Anda mencoba terbang dari satu ke yang lain, jarak itu sangat besar. Dan itu belum semuanya. Di luar angkasa di dalam alam semesta, ada fenomena aneh. Jika Anda menggunakan mata Anda untuk mengarahkan Anda ke planet yang jauh, tetapi ketika Anda mendekatinya, Anda akan menemukan bahwa arahnya salah. Hua Yan berkata dengan suara luhur, dengan santai memberikan pengetahuan ini kepada Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menahan tawa untuk dirinya sendiri. Dia sudah tahu kebenaran di balik fenomena ini dari pengetahuan tuannya, Lei Wei meninggalkannya. Itu karena prinsip di balik pembiasan cahaya adalah aneh, karena di luar angkasa. Qin Yu hanya mengerti ide umum, tetapi jika dia harus menjelaskan itu akan menjadi level lain di luar dirinya. Planet ungu misterius memiliki panjang keliling 5 miliar kilometer, dan sebaliknya Yellowstone memiliki keliling sekitar 50 juta kilometer. Perbedaan volumenya lebih dari 1 juta kali. Du Zongjun melanjutkan, bintang sebesar planet ungu misterius itu benar-benar langka, ya. Ao Feng, Du Zongjune dan Hua Yan tidak bisa tidak menghela nafas memuji ukuran planet ungu misterius di kejauhan. Tercermin di mata para pakar ini, setidaknya 3/4 didominasi oleh kecerahan bintang ungu. Brother Du dan Brother Hua Yan, saatnya kita bergegas ke Yellowstone. Setelah di sana kita akan mengatur formasi besar, maka sudah saatnya untuk mengundang Lan Feng untuk bergabung dengan kami. Mata Ao Feng berbinar penuh harap, senyumnya santai. Hanya berpikir tentang semua item surgawi yang akan dibawa Lan Feng, kaki tangan Ao Feng mengangguk kuat. Mereka memimpin Qin Yu ke permukaan Yellowstone. Pada pengamatan lebih dekat, permukaan Yellowstone membengkak oleh batuan sedimen berkepadatan tinggi, yang menyebabkan bintang lebih padat daripada yang terlihat. Dengan massa yang lebih besar, secara alami semakin besar tarikan gravitasi itu. Gravitasi sekitar 20 kali di permukaan daripada bintang ungu misterius. Singkatnya, medan gravitasi 20 kali lebih kuat berarti, jika manusia berdiri di permukaannya, mereka akan langsung musnah karena otot mereka dan, bahkan, tulang akan terkoyak oleh kekuatan. Tetapi untuk orang-orang seperti Qin Yu dan yang lainnya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa, peningkatan 20 kali tidak bisa lebih mudah daripada 20 kali lebih sedikit. Begitu kelompok itu tiba di permukaan, Qin Yu adalah orang pertama yang melihat ke atas ke arah langit. Di permukaan Yellowstone, tidak ada halangan dari dunia asalnya, jadi dia bisa dengan jelas mengagumi semua bintang yang berkelap-kelip di kejauhan di langit yang tak berbatas. Dan, dia tahu masing-masing lampu yang berkelip itu mewakili planet-planet yang indah. Hei, bukankah kalian takut aku akan melarikan diri Anda bahkan telah mengangkat energi penjara yang Anda tempatkan pada saya? Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh, memutar kata-kata di lidahnya. Kata-katanya adalah untuk trio yang berkonsentrasi pada formasi mistik. Meskipun ketiganya terbiasa dengan formasi, tetapi karena ukuran dan kekuatan labirin besar, masih diperlukan setidaknya 10 hingga 14 hari untuk mengaturnya. Ketika Ao Feng mendengar ucapan Qin Yu, dia tertawa pendek, jika Anda memiliki kemampuan untuk melarikan diri, jadilah tamuku. Anda bahkan tidak tahu cara menggunakan teleportasi. Jika Anda mencoba terbang ke sana, bahkan saya tidak tahu kapan Anda akan mencapai planet ungu yang misterius. Bibir Qin Yu berkedut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada hari-hari berikutnya, sikap trio terhadapnya cukup baik. Ketika mereka berbicara, mereka akan bercanda dan tertawa, mereka bahkan telah mengangkat semua energi yang memenjarakan Qin Yu. Tapi dia tahu kedangkalan semua ini, orang-orang ini menginginkan kerjasamanya ketika Lan Feng tiba, sehingga rencana mereka akan berjalan tanpa hambatan. Tapi Qin Yu tidak lagi peduli dengan rencana mereka, dia berjalan di sekitar permukaan, ingin terus menghargai pemandangan alam di Yellowstone.
Permukaan Yellowstone padat dipadatkan dengan batuan sedimen kuning, dan di atas, banyak bintang dan beberapa planet tergantung di langit gelap di atas kepala. Tetapi bahkan dari jumlah bintang yang besar, ukurannya tampaknya tidak sebesar dunia asalnya. Di ujung jagat raya, Qin bisa melihat lusinan bintang dan planet-planet yang jarang tersebar. Dari planet-planet ini, ia dapat memperkirakan bahwa sebagian besar planet ini tidak berpenghuni, setelah semua jumlah planet yang dihuni manusia relatif rendah. Dan seperti itu, hari-hari Qin Yu berlalu dengan santai. Segera 13 hari telah berlalu. Di lokasi tertentu di bintang Yellowstone, deretan 4 gubuk batu berdiri. Keempat gubuk ini, tepatnya, tempat tinggal sementara Qin Yu dan trio pencuri. Pada saat ini, Qin Yu dan dua pencuri, Ao Feng dan Hua Yang, berdiri di samping, sementara Du Zongjun berdiri beberapa ribu meter dari posisi mereka. Saudara Du, dapatkah Anda dengan jelas melihat kami dari posisi Anda? Suara Ao Feng bergema ke arah Du Zongjun. Ya, saya bisa. Datang tanggapan yang terakhir. Semua orang saat ini memeriksa kekuatan dan efek psikedelik dari labirin hebat ini, yang milik klan naga alam iblis. Sekarang, coba cari jalan untuk kita di sini. Lihat apakah Anda dapat melakukannya. Ao Feng memproyeksikan suaranya sekali lagi. Baiklah, aku akan mulai sekarang. Mereka menyaksikan Du Zongjun mulai bergerak ke arah mereka. Mereka mengamati gerakan yang terakhir untuk melihat apakah dia dapat melintasi dari tepi luar labirin ke arah mereka, di tengah. Ao Feng tidak bisa menghapus seringai percaya diri di wajahnya, dan menjelaskan dengan sedikit bangga. Formasi besar ini memiliki radius 6 km. Du Zongjun harus segera memasuki tepi luar arai. Baiklah, dia ada di dalam. Qin Yu dan Hua Yan mengawasi dengan cermat setiap reaksi dari Du Zongjun. Saat Du Zongjun melangkah ke jajaran formasi besar, sosoknya berhenti. Brother Ao Feng, saya telah melangkah ke dalam arai, tetapi saya tidak dapat melihat Anda sama sekali. Yang bisa saya lihat adalah padang rumput tanpa batas. Ao Feng mengangguk, seolah untuk menegaskan kembali beberapa prediksi yang sudah dibuatnya. Tidak masalah, formasi ini hanya bisa menjebak pengganggu dan tidak memiliki efek berbahaya. Cobalah untuk bergerak maju. Labirin adalah sebagian kecil dari formasi super besar yang dikenal oleh sekte dalam klan naga. Arai super lengkap berisi 3 lapisan, labirin ini adalah yang pertama, yang kedua adalah formasi halusinasi dan yang paling dalam adalah formasi yang merusak. Mereka yang berada dalam kisaran formasi labirin hanya akan berkeliaran dengan kehilangan. Qin Yu menyaksikan Du Zongjun berjalan dalam gerakan melingkar dari kisaran 10 langkah. Tidak peduli berapa kali Du Zongjun mengulanginya, dia tidak bisa melarikan diri dari lingkaran tanpa akhir itu. Karena Qin Yu tidak bisa membedakan trik dengan matanya, dia menutup matanya, dan mulai menggunakan akal rohaninya untuk menyelidiki. Dari pengertian spiritualnya, dia bisa merasakan daerah di depannya kacau, dan bahwa seluruh ruang di wilayah itu terus-menerus dalam kekacauan dengan tikungan dan tikungan dalam jalinan realitas. Sungguh formasi labirin yang kuat. Qin Yu kaget dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa mengingat seberapa dalam mempengaruhi ruang sekitarnya, tentu saja kesulitan untuk melewati akan sangat besar. Saudara Du, tutup mata Anda, saya akan memimpin segera. Ao Feng memproyeksikan suaranya kepada Du Zongjun. Dia menyaksikan Du Zongjun segera menutup matanya dan tubuh Ao Feng bergetar. Dia memperhatikan bahwa Ao Feng tidak sederhana berjalan di jalur linier tetapi mengikuti jalur yang sudah ditentukan sebelumnya. Ao Feng tidak bergerak terus-menerus tetapi berhenti di sana-sini dan hanya setelah beberapa ratus langkah dan banyak berhenti, dia tiba di lokasi Du Zongjun. Ao Feng kemudian mengambil tangan Du Zongjun di tangannya, dan memimpin yang terakhir kembali, sambil berjalan adalah pola yang aneh. Setelah waktu yang lama, jauh lebih dari apa yang diperlukan untuk berjalan beberapa ribu meter, keduanya akhirnya tiba di samping gubuk batu. Baik-baik saja maka, Saudara Du, kami berhasil keluar. Ao Feng tertawa. Du Zongjun memandang Ao Feng dengan syok yang tak tersamar. Brother Ao Feng, formasi labirin ini benar-benar sangat kuat. Aku bahkan tidak melewati tahap pertama dari labirin ini. Ao Feng menjawab dengan bangga dan menghargai diri sendiri, ini hanya bagian dariku, teknik pembentukan tersembunyi Dragon Clan. Saya membayangkan formasi lengkap bahkan akan ancaman bagi para ahli tahap Kaisar Immortal. Meskipun, labirin hanyalah sebagian dari formasi, harus menahan seorang ahli Immortal Emperor selama setidaknya 1 atau 2 hari.
Untuk seseorang seperti Lan Feng, itu dapat dengan mudah membatasi setidaknya 10 hingga 14 hari. Luar biasa, sangat mengagumkan. Hua Yan berseru tanpa jeda. Bagaimanapun, melihat adalah percaya. Mendengar hal itu akan, dalam banyak kasus, dibesar-besarkan. Dalam Immortal Planes, klan naga memegang posisi kekuasaan yang cukup unik. Jika iblis penduduk dan dewa ingin bergabung, kekuatan gabungan mereka akan melebihi klan naga, tetapi bagaimana kekuatan sombong seperti itu bisa bersatu? Ada terlalu banyak perselisihan dan keluhan antara iblis dan dewa untuk memungkinkan mereka untuk bersatu. Sementara, klan naga sangat bersatu di bawah Kaisar Naga. Ketika Kaisar memerintahkan, klan bertindak sebagai satu kesatuan. Dari seluruh pesawat abadi, kekuatan ini tidak dapat diganggu-gugat, tidak ada yang berani menyinggung klan naga. Karena ini banyak seni tersembunyi dari klan naga tidak diketahui orang luar. Saudara Qin Yu, Anda dapat menghubungi paman bela diri Anda Lan Feng sekarang, kan saya harap Anda tidak melupakan kata-kata Anda ketika kami melepaskan orang yang Anda cintai. Sekarang saatnya untuk mematuhi kata-kata itu. Ao Feng berbalik untuk melihat Qin Yu. Dengan selesainya formasi besar, sudah waktunya untuk membiarkan Lan Feng datang ke sini. Setelah mereka mendapatkan barang-barang surgawi dari Lan Feng, mereka akan segera kembali ke pesawat abadi. Mereka berada di jurang dari rencana licik mereka. Dua kaki tangan lainnya, Hua Yan dan Du Zongjun, juga melihat ke arah karakter yang dimaksud Qin Yu. Qin Yu terkekeh dalam ketidakpedulian, dan terkekeh, tuan-tuan, Anda telah memperlakukan saya dengan anggun di hari-hari yang berlalu, bagaimana saya bisa membatalkan janji saya? Begitu dia selesai, dia mengambil pemancar suara dengan flip tangannya. Mata trio pencuri menyala dengan gembira. Mereka tahu bahwa Qin Yu akan berkomunikasi dengan Lan Feng. Jarak dari Yellowstone dan planet ungu misterius cukup jauh, bisakah pemancar suara menjadi efektif? Du Zongjun mengutarakan keprihatinannya kepada Ao Feng. Jangkauan efektif pemancar suara sebenarnya terbatas. Dalam bidang keabadian, sebagian besar pakar ditempatkan secara luas, dan komunikasi apapun dilakukan melalui item dengan nilai lebih tinggi daripada pemancar suara biasa. Untuk pemancar suara biasa, mereka hanya didistribusikan di antara Siuxianis atau Siumoas biasa. Itu tidak masalah, jarak antara dua benda bintang ini cukup dekat. Saya sudah mengirim pesan ke Fang Tian sebelumnya. Itu mungkin. Ao Feng mengkonfirmasi. Ketika Du Zongjun mendengar bahwa Ao Feng sudah berkomunikasi dengan Fang Tian, dia akhirnya merasa nyaman. Baiklah, aku sudah memberitahu paman bela diriku dan memberitahunya tentang ini semua. Sepertinya paman bela diri saya marah dengan semua ini. Qin Yu tersenyum getir pada trio pencuri, ekspresinya tidak mengkhianati sedikit pun emosi sebenarnya. Kamu punya sangat bagus. Tiba-tiba, Ao Feng memukul perut Qin Yu dengan kakinya, dan mengirim yang terakhir terbang, sementara wajahnya berkerut dalam ekspresi tiran. Hua Yan, bantu aku memenjarakan bocahnya. Kesopanan kami beberapa hari terakhir ini telah melintas di kepalanya bahwa ia telah melupakan siapa dirinya. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa berdiri di tanah yang sama dengan kita bersaudara? Tendangan itu tidak melukai Qin Yu sedikit pun. Perilaku mereka benar-benar sesuai dengan kodrat mereka. Qin Yu tersenyum dalam hati. Pada awalnya, Anda khawatir tentang kerja sama saya dan bahkan diperlakukan dengan sopan, tetapi begitu tujuan saya selesai, Anda membesarkan kepala jelek Anda, dan berani menendang saya. Qin Yu mengenakan senyum aneh di wajahnya. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya terbelakang. Du Zongjun tertawa, karena Lan Feng akan datang, Anda tidak lagi berguna. Suara Qin Yu diproyeksikan ke arah trio, ada satu hal lain yang masih saya bingung. Formasi labirin ini sangat kuat, apakah benar-benar tidak ada cara untuk mematahkannya? Ao Feng menyeringai, bocah idiot, apakah Anda bermaksud untuk menghancurkan labirin untuk membantu paman bela diri Anda? Nah, mengatakan bahwa Anda tidak akan membantu. Untuk menyingkirkan formasi ini dari luar membutuhkan kekuatan yang kuat, tetapi mematahkannya dari dalam membutuhkan kekuatan yang jauh lebih sedikit. Tetapi meskipun begitu, jika kekuatan yang diperlukan untuk mematahkannya dari dalam jauh lebih sedikit, bagi Anda untuk mematahkan salah satu poin kunci dari formasi ini, Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar daripada milikku untuk memecahkan mantraku. Lain, Anda tidak dapat berharap untuk menghancurkan formasi ini. Oh! Qin Yu melirik trio dan formasi. Hari-hari yang berlalu, mereka telah menahan amarah mereka, dan sekarang mereka akhirnya melepaskan amarah mereka pada Qin Yu.
Baiklah baiklah. Saya akan pergi, saya akan pergi. Qin Yu tersenyum cerah meskipun diludahi. Dia mulai berjalan menuju gubuknya. Saudara Ao Feng, Lan Feng memiliki 3 harta surgawi, dan mengingat betapa Lan Feng sangat dihargai terhadap Qin Yu, harta apa yang harus kita ambil? Du Zongjun menyapa. Sama seperti Qin Yu memasuki gubuk batu. Ao Feng, Du Zongjun dan Huayan, lepaskan keponakan bela diri saya, kalau tidak saya akan membawa Anda kematian Anda. Suara dingin dan sedingin es diproyeksikan melintasi ribuan kilometer dan bergema di permukaan Yellowstone. Ini Lan Feng. Ketiganya berdiri dan dengan hati-hati mengamati sekeliling, mereka ingin tahu dari arah mana Lan Feng akan datang. Kecepatan Lan Feng sangat cepat. Huayan dibohongi. Ao Feng mengangguk juga, dia yakin tentang kekuatan Lan Feng sekarang, kekuatan Lan Feng jauh lebih tinggi daripada kita semua digabungkan. Saya kira dia akan teleport langsung ke sini. Hanya saja kita tidak tahu dari mana dia akan datang. Ketiganya terus mensurvei semua arah, ingin menemukan keberadaan Lan Feng. Berhenti melihat. Aku di sini. Ketiganya benar-benar melompat ketakutan, sumber suara datang dari belakang mereka. Ini membuat mereka takut. Tubuh mereka berputar-putar hampir secara naluriah untuk mengatakan, tidak ada di sini, itu hanya lelucon. Tapi sebaliknya, mereka menyaksikan Qin Yu dan Lan Feng berjalan santai keluar dari pondok batu. Mulut mereka menganga, mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Tidak mungkin, itu tidak bisa. Trio Ao Feng benar-benar terpana, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak dapat menemukan alasan bagaimana Lan Feng bisa berjalan keluar dari pondok batu. Qin Yu berhenti sedikit di depan Lan Feng dan memelototi trio seperti predator. Apa itu tidak bisa memahaminya? Qin Yu berkata dengan senyum licik, di dalam pondok batu itu, ada lebih dari sekedar Lan Feng. Ada orang lain juga. Begitu Qin Yu selesai berbicara, seorang cantik yang mengenakan gaun malam putih bersih keluar dari pondok yang sama. Keindahan berpakaian rapi ini, tepatnya, pemimpin semua binatang surgawi dari dunia lapisan pertama dari Atlas 10.000 binatang, Suyan. Segera setelah Souyan berjalan keluar dari pondok batu, iblis tingkat 9 lainnya mengikutinya. Tetapi itu tidak berakhir, satu demi satu, setan terus mengalir keluar secara massal. Sementara ketiganya hanya berdiri dan menyaksikan tontonan ini seperti sekelompok idiot. Setan tingkat 9 mungkin tingkat yang lebih rendah dari mereka, tetapi sekarang lebih dari 100 setan tingkat 9 berkerumun di depan mereka. Jika sejumlah besar demon level 9 menyerang mereka secara massal, hanya perlu beberapa saat untuk membunuh mereka. Jumlah iblis level 9 yang sangat padat sudah cukup untuk menakuti trio. Teles apalagi Lan Feng sendiri. Di depan monstrositas seperti itu, jiwa mereka dan juga harapan mereka telah meninggalkan mereka. Mereka berdiri dengan menyedihkan dan gemetaran dalam sepatu bot mereka. Mereka adalah makhluk yang benar-benar celaka. Oke kakak, terima kasih.